Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih tim Praise and Worship, tim LCD, semuanya, sound system, usher, pendoa, semuanya. Thank you so much. Wow, saudara. Saya sungguh senang sekali karena punya keluarga baru di kota Serpong ini. Wow, terima kasih Bapak Pendeta Trofimus dan Ibu Desi dan juga semua majelis yang hari ini mempercayakan kami yang masih muda ini, tapi saya percaya semua karena anugerah Tuhan, saudara, ibu, bapak semuanya, semua karena kebaikannya, amin. Dan saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 tahun. Saya dengar cerita sebenarnya gereja ini lebih dari 13 tahun sudah ada, tetapi didewasakan 13 tahun yang lalu. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah main-main meletakkan gereja di satu tempat. Dia bukan Tuhan yang suka iseng, tapi dia Tuhan yang mempunyai rancangan dan rencana yang indah untuk saudara dan saya kita semuanya. Amin. Dan perkenalkan, saya seorang suami dari istri yang cantik. Pastor Clarity yang tadi memimpin pujian itu istri saya. Dan saya juga seorang ayah dari seorang putra, Marvelo Destarino, tadi ada di depan. Dan saya seorang seperti ini, saudara. Saya dari Semarang, kami semuanya dalam anugerah Tuhan, tempat ini semuanya nama saya Verdika Destarino, dan sekali lagi semua karena kebaikan Tuhan, amin. Itu aja kenalannya saudara ya, jangan saudara biar semakin kenal Kristus, karena kalau saudara semakin kenal saya, saudara akan melihat betapa biasanya saya. Tapi kalau saudara semakin mengenal Kristus, Anda akan melihat betapa luar biasanya Tuhan kita, amin. Saudara boleh nggak kasih kanan kiri senyum katakan, hehe, gini-gini 13 tahun loh. Saya juga sedang melakukan perintisan gereja di kota Semarang, ibu bapak saudara. Dan baru 1 September nanti secara officially 1 tahun. Jadi kami ada 2 gereja, yang satu gereja pertama kami sudah 17 tahun. Kami melakukan perintisan lagi. 1 tahun, September tahun lalu kita officially 1 tahun, dan sekali lagi semua karena kebaikan Tuhan. Amin Bapak Saudara semuanya. Saya ingin melihat antusias saudara dengan melambaikan tangannya semuanya. Wow. Dan izinkan 45 menit ini untuk saya menyampaikan hati Tuhan untuk kita semuanya. Saudara siap semuanya? Kita belajar bersama-sama, kita mau melakukan firman Tuhan bersama-sama. Kita buka di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Semua sudah ada di depan, saudara semuanya, jadi bisa dilihat nanti PowerPoint-nya, semua ada di depan semuanya. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, di dalam hidup kita sekarang ini sebagai orang percaya, prioritas kita itu bukan cuma sekedar mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kurang, mana yang tidak. Bukan juga di dalam pekerjaan mana yang bocuan, mana yang cuan, mana yang rugi, mana yang untung, tidak. Tapi prioritas kita di dalam Tuhan adalah apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu prioritas kita. Kita tahu sekarang ini mana yang baik buat kita, tidak cuma apa yang baik buat kita, tapi mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang sempurna. Jadi sekarang prioritas hidup kita di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, tidak lagi berkata, ini aku baik, aku buruk, ini menguntungkan, ini rugi. Tapi prioritas kita adalah mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna. Dan kata sempurna ini bukan berarti tentang, tidak pernah gagal. Tapi kata sempurna ini kalau saudara pelajari dalam bahasa aslinya adalah kata utuh yang sesuai dengan rencananya Tuhan. Utuh sesuai dengan rencananya Tuhan. Jadi prioritas kita sebagai anak-anak Tuhan tidak cuma sekedar baik buruk, tetapi mana yang berkenan kepada Allah, dan apa yang kita kerjakan ini sesuatu yang utuh sesuai dengan rancangan rencananya Tuhan. Ada amin?
Jadi kita semua belajar di tempat ini. Dan firman Tuhan inilah yang membuat kita bisa tahu mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang membuat kita utuh sesuai dengan rancangan dan rencananya. Tapi permasalahannya saudara, permasalahannya adalah, izinkan saya berkata seperti ini Ibu Bapak. Musuh terbesar firman Tuhan di hati manusia adalah kenyataan. Musuh terbesar, sekali lagi, musuh terbesar firman Tuhan di hati kita itu adalah kenyataan. Kenyataan-kenyataan inilah yang sering mengubah prioritas di hati kita. Bisa ikut saya PowerPoint-nya, next. Kecepatan nggak? Oh ya, oke. Yang tadi dulu aja berarti. Thank you so much ya. Kenyataan-kenyataan yang sering kita lihat, yang sering kita hadapi, yang sering kita dengar, itu terkadang yang sering mengubah prioritas di hati kita. Betul atau betul? Kita bekerja giat, tapi kita bekerja giat, kita tahu kita bekerja giat supaya kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Tapi tiba-tiba kenyataannya ada orang yang jauh lebih junior dari kita, tiba-tiba diangkat lebih tinggi pangkatnya. Kenyataannya seperti itu. Lalu prioritas hati kita mulai bergeser. Tiba-tiba di dalam keluarga kita kuat mengucap syukur. Tiba-tiba kita tahu tetangga sebelah beli mobil listrik, gitu kan, yang bagus, mahal. Hati kita mulai bergeser nih. Tuhan, aku kan ikut Tuhan bertahun-tahun, tapi kenapa tetanggaku sebelah itu gak ikut Tuhan loh? Sudah lama gak ke gereja, tapi kenapa diberkati? Hati kita mulai bergeser. Di dalam pelayanan, aku 13 tahun membantu Bapak Gembala di tempat ini. Tapi tiba-tiba ada pelayan baru yang dipercaya. Hati kita mulai bergeser. It's the realita. Itu realita. Hati kita mulai bergeser Ibu Bapak. Ketika hati kita mulai bergeser, prioritas kita akan mulai bergeser juga. Karena hati, saudara. Alkitab menuliskan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apa yang kita banggakan, di situ kita meletakkan hati kita. Jadi Ibu Bapak Saudara, sekali lagi, musuh terbesar firman Tuhan di hati kita adalah kenyataan. Itu yang sering kali membuat hati kita bergeser pelan-pelan. Wow. Pagi hari ini kita belajar bersama-sama saudara. Kita mau koreksi hati kita bersama-sama, mengkalibrasi hati kita bersama-sama. Mungkin hari ini hati kita mulai bergeser pelan-pelan. Prioritas kita mulai salah. Kita sedang menaruh posisi di hati kita itu ke hal-hal yang salah. Kita akan belajar, Ibu Bapak semuanya, dengan satu pribadi namanya Asaf. Mazmur pasal 73 ayat 1-2. Mazmur pasal 73 ayat 1-2. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Saudara, untuk kita tahu bahwa Asaf ini seorang Lewi, dia dipilih oleh Daud untuk menjadi pemimpin musik atau pemazmur pada zamannya Daud. Pada zamannya Daud. Bahkan dituliskan juga Asaf ini dituliskan dia juga seorang nabi. Dia seorang penyembah sejati. Dia seorang pelayan. Yang prioritasnya kalau saudara tahu seorang pelayan itu prioritasnya harusnya Tuhan. Betul Ibu Bapak Saudara? Asaf dia seorang yang dipakai Tuhan. Kalau zaman gereja sekarang ini dia yang menjadi pemimpin semua praise and worship di atas. Itu Asaf. Dan Asaf pernah mengalami hatinya mulai bergeser.
prioritas di hatinya mulai bergeser sehingga dia menuliskan seperti, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Dia sadar bahwa hatinya mulai bergeser, prioritasnya mulai berubah. Nah, kita akan belajar, kita akan tahu apa sih yang membuat Asaf hatinya mulai bergeser pelan-pelan. Ayat ketiga sampai kelima, Mazmur 73, lanjutannya. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Saudara, ini realita kan? Ini kenyataan kan? Asaf seorang pelayan, ketika dia keluar, dia melihat orang-orang fasik ini, dia cemburu sama orang-orang fasik. Mereka pembual-pembual, dan dia berkata, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Wow, sehat dan gemuk tubuh mereka, gemuk-gemuk seperti saya, gemuk-gemuk. Orang fasik, dia diberkati Tuhan. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Wow, Asaf merasa dia rajin, dia giat, dia taat dengan Tuhan, dia melayani Tuhan. Dia hidupnya gitu-gitu aja, tapi dia ketika keluar, dia melihat orang-orang fasik, hidupnya sangat diberkati, sangat nyaman, kesakitan tidak ada pada mereka, mereka sehat, gemuk-gemuk, gitu kan. Bahkan dituliskan tidak mengalami kesusahan manusia. Ini kenyataan, saudara. Seberapa sering kita berpikir juga, aku ikut Tuhan bertahun-tahun, hidupku gini-gini aja. Tapi orang itu loh Pak, dia gak ikut Tuhan, kok hidupnya semakin diberkati, semakin nyaman, semakin nyaman. Saudara pernah mengalami seperti saya seperti itu? Katakan kalau iya. Puji Tuhan kok sedikit ibu. Berarti khotbahnya gak tepat untuk kita, karena semuanya sudah menang di sini. Karena kita sering melihat, aku sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, 13 tahun loh. Tapi kok juga hidupku seperti ini aja. Dari tahun pertama sampai tahun ke-13, stangnya itu tetap lurus, gak jadi bunder. Bahasa Jakarta stang juga stang kan kok? Stir. Di Semarang itu stang namanya. Setirnya saya dari tahun pertama Pak tetap lurus. Lah itu Pak lihat orang sebelah setiap tahun ganti mobil. Asaf juga mengalami hal yang sama ibu bapak. Ketika dia melayani Tuhan dia merasa taat sekali. Tapi ketika dia melihat kenyataan orang-orang fasik, dia berkata, tidak ada kesusahan pada mereka, gemuk semua. Tidak ada sakit, mereka sehat-sehat. Hati Asaf mulai bergeser. Dia melihat kenyamanan. Asaf mulai mengejar kenyamanan. Maka dari itu saudara, Asaf mulai menyangkali pemeliharaan Tuhan. Dia berkata, mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah. Asaf mulai hatinya menyangkali pemeliharaan Tuhan. Saudara ibu bapak, seberapa sering kalau kita mengejar kenyamanan, kita sering menyangkali pemeliharaan Tuhan. Katakan, Kalau kita flashback beberapa tahun atau bahkan bertahun-tahun, betapa Tuhan pelihara hidup kita. Betapa Tuhan pelihara hidup kita. Saudara, anak saya baru 7 tahun. Sebelum anak saya lahir, ibu bapak saudara, saya takut. Anak saya lahir pada zaman COVID. Harusnya saya kasih namanya COVID-nia gitu kan, biar keren. Awal-awal COVID, bulan Mei tahun 2020. Semua usaha kami berantakan, pelayanan kami berantakan. Saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, bagaimana aku bisa menghidupi anakku sebagai papa yang baik, sebagai suami yang baik.
saya mulai kehilangan arah. Tapi secara cepat hari ini saya berdiri di tempat ini. Saya menengok 7 tahun yang lalu. Saya melihat betapa Tuhan pelihara saya. Betapa Tuhan pelihara kita, Ibu Bapak. Tidak salah nama ini art of worship gereja ini. Saudara, penyembahan itu bukan di saat kita menyembah itu membuat mujizat Tuhan terjadi. Bukan untuk mendatangkan kebaikan Tuhan, tetapi di saat kita menyembah, kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah terjadi di dalam hidup kita. Saya berdoa pagi hari ini, kalau saudara mulai merasa Tuhan gak pelihara, izinkan saya berkata, kembalilah, Tuhan pelihara setiap kita. Amin. Tidak hanya Asaf mengejar kenyamanan, Ibu Bapak Saudara, tapi ayat selanjutnya ayat 6-11. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan, karena kegemukan kesalahan mereka menyolok. Nah saudara, sekali lagi jangan gemuk-gemuk ya, supaya kita gak menyolok salah kita. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Ayat 9. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Saudara, yang pertama tadi Asaf mengejar kenyamanan. Dia melihat kenyataan orang-orang fasik semuanya nyaman, sehingga Asaf merasa Tuhan tidak pelihara lagi. Lalu yang kedua, kenyataan yang dilihat oleh Asaf adalah enak ya jadi orang fasik ya. Mulut mereka membual, lidah mereka membual, bahkan tuliskan, mereka membuka mulut melawan langit. Artinya apa? Mereka menyangkali Sang Pencipta. Lidah mereka membual di bumi. Nah ini saudara, ayat yang ke-10. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka. Orang fasik hidupnya enak ya, diakui. Padahal mulut mereka semuanya membual, bahkan mulut mereka, lidah mereka ini melawan Sang Pencipta. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Nah benar kan saudara? Asaf ketika hatinya bergeser karena Asaf mengejar pengakuan. Karena orang fasik lebih diakui, banyak orang datang ke orang fasik. Sebab itu orang-orang berbalik, enggak cuma satu orang, orang-orang berbalik kepada mereka. Lebih percaya kepada orang fasik. Asaf berpikir, aku melayani Tuhan, aku jadi WL, pemain pujian, pemimpin musik, seperti kok Carlos gitu kan. Tapi kenapa orang di luar sana, orang fasik, lebih dicari orang-orang? Padahal mulut mereka itu membual, merukut mulut mereka, lidah mereka menantang Tuhan. Tapi kenapa kok banyak orang mengakui orang fasik? Seberapa banyak, ini sama seperti kita Ibu Bapak, hati kita mulai bergeser ketika kita mengejar pengakuan manusia. Harusnya saudara sekali lagi, Asaf ini mengalami krisis identitas dia. Karena apa? Harusnya dia seorang penyembah. Dan seorang penyembah, Ibu Bapak semuanya, harusnya dia seorang penyembah yang berbibir penuh urapan, betul? Mulutnya ini penuh urapan, mulutnya ini penuh dengan puji-pujian. Tapi Asaf, dia krisis identitas karena dia mengejar pengakuan. Sehingga apa? Mereka lebih peduli bibir ucapan orang fasik. Halo. Ini sama juga dengan kita kan hari-hari ini saudara. Pak, aku sudah hidup benar, baca firman, melakukan firman. Tapi kenapa kok banyak orang lebih mencari orang-orang luar, orang-orang dunia lebih suka dengan motivasi-motivasi dunia.
bukan kepada Injil, bukan kepada gereja. Kalau motivasi dunia kan berkata seperti ini, percayalah pada dirimu, betul? Percayalah pada dirimu, yang penting yakin, betul saudara? Tapi Injil mengajarkan, kita mengajarkan, tidak cuma percaya kepada diri kita, tetapi percayalah kepada Tuhan. Setuju gak saudara? Nah tapi mengapa orang dunia lebih suka mendengar omongan dunia? Seberapa sering kita juga seperti itu Bapak Saudara. Kita sudah menjaga hidup kita dengan firman Tuhan, kita sudah menjaga hidup kita melayani Tuhan, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Tapi kenapa Pak? Kok orang-orang bawahan saya itu lebih dengerin omongannya dia daripada saya? Padahal saya menyampaikan sesuatu hal yang benar. Nah Ibu Bapak, Asaf dia mulai kehilangan krisis identitas. Harusnya dia seorang penyembah yang bibirnya penuh dengan pengurapan, penuh dengan puji-pujian. Tapi dia melihat, dia mengejar pengakuan orang. Sehingga dia lebih peduli mulut orang-orang fasik daripada dia membangun mulutnya untuk tetap memuji Tuhan. Gak cuman itu saudara. Gak cuman itu. Ayat selanjutnya, Mazmur 73 ayat 12. Ayat selanjutnya. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Wah. Asaf mulai bergeser hatinya. Yang harusnya dia seorang pelayan Tuhan, dia melayani Tuhan, kesenangannya itu hanya hadirat Tuhan, hanya pada Allah saja, betul? Tapi karena dia melihat orang-orang fasik menambah harta benda dan senang selamanya, Asaf merasa bahwa kesenangannya itu adalah kesenangan dunia dan datangnya kesenangannya itu dari bertambahnya harta. Mulai bergeser nih hatinya nih. Prioritas mulai bergeser nih. Kalau kita sudah melakukan damai sejahtera kita letakkan bukan kepada Kristus, tetapi damai sejahtera kita letakkan kepada kekayaan. Damai sejahtera kita bukan kita letakkan kepada Kristus Sang Juru Selamat, tapi kita merasa pekerjaan-pekerjaan kita itu seperti juru selamat kecil dalam hidup kita. Saudara, izinkan saya berkata, Kristus itu juru selamat satu-satunya. Tidak ada juru selamat kecil-kecil di lainnya selain Kristus. Seringkali kita meletakkan pengharapan kita kepada pekerjaan. Pak, kalau aku gak ada pekerjaan ini hidupku hancur. Pak, kalau aku gak ada gaji ini hancur. Pak, kalau bisnisku ini hilang hancur. Saudara, saya bertemu banyak sekali orang. Bisnisnya hancur, dia tetap diberkati kembali lagi. Pekerjaannya di PHK, dipecat satu pihak, dia juga diberkati. Karena apa? Saya melihat orang ini tidak meletakkan imannya kepada pekerjaan, tetapi orang ini meletakkan imannya kepada Kristus. Tidak ada juru selamat kecil-kecil saudara. Hanya ada satu juru selamat satu-satunya, yaitu Kristus yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Asaf mulai bergeser nih prioritasnya. Harusnya yang dia kesukaannya ada di hadirat Tuhan, tapi dia melihat kenyataan orang fasik menambah harta bendanya. Dan melihat semakin bertambah harta bendanya, dulu punya mobil satu, sekarang punya mobil dua, mobil listrik. Siapa tahu besok punya pesawat, kapal pesiar gitu kan. Bertambah terus dia meletakkan kesenangannya pada harta benda. Sehingga membuat prioritas hatinya Asaf itu bergeser saudara. Permasalahannya saudara, izinkan saya berkata seperti ini. Permasalahannya bukan kenyataan. Permasalahannya bukan pada orang dunia. Permasalahannya bukan pada orang fasik. Tapi permasalahannya itu ada di hati kita. Ayat selanjutnya, ini saudara, 13. Asaf sadar, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Asaf tahu nih, dia sudah mempertahankan hatinya ya, tetap bersih, tapi sia-sia karena dia melihat kenyataan-kenyataan. Dia merasa kenyataan-kenyataan ini
yang dia terus lihat setiap hari, sehingga membuat hatinya nggak bersih kembali, sehingga melihat prioritas di hatinya mulai bergeser pelan-pelan, saudara. Mengejar kenyamanan, mengejar pengakuan, mengejar kesenangan, mulai bergeser. Permasalahannya bukan ada di sekitar kita, bukan kenyataan, bukan keadaan, tapi permasalahan terbesar itu ada di hati kita. Betul, Bapak? Mau tetangga kita diberkati seperti apa kalau hati kita bersih, hati kita kuat, kita nggak akan kecewa. Betul nggak? Mau para pelayan Tuhan seperti apapun, kalau hati kita tetap bersih, kita tetap tidak pernah kecewa. Karena Asaf tahu permasalahan terbesar itu ada di hatinya. Tapi puji Tuhan, saudara, puji Tuhan. Kalau saya boleh jelaskan 3 hal prioritas hati Asaf yang mulai bergeser. Yang pertama, hatinya mulai menyangkali Tuhan karena mengejar kenyamanan. Lalu yang kedua, Asaf mengalami krisis identitas karena mengejar pengakuan manusia. Identitas kita itu bukan pemberian. Identitas kita bukan pengejaran. Tetapi identitas kita itu pemberian dari Tuhan. Amin. Kita tidak perlu mengejar identitas karena Tuhan sudah beri kita identitas. Kita dipilih, kita diakui, kita dikuduskan, kita dibenarkan. Kita menjadi anak-anak Allah. Itu identitas kita, Ibu Bapak. Lalu yang ketiga, terkikisnya kepercayaan dan iman karena mengejar kesenangan dunia. Ini 3 hal prioritas hati Asaf yang mulai bergeser. Yang harusnya dia meletakkan imannya kepada Tuhan. Dia nggak perlu kejar pengakuan manusia. Dia nggak perlu menyangkali, dia tahu pemeliharaan Tuhan itu hidup di dalam hidupnya. Tapi ketika hati Asaf mulai bergeser, 3 hal ini, Bapak, semuanya. Lalu puji Tuhan, saudara, Asaf melakukan ini. Ayat 73, ayat 17. Mazmur 73, ayat yang ke-17. Dituliskan seperti ini. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Wow, katakan, masuk ke dalam tempat kudus Allah. Asaf berkata, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ini yang menjadi respon Asaf. Dia tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Dia, masuk ke dalam dan kembali kepada Tuhan. Hatinya mulai dibenahi kembali. Hatinya mulai ditata kembali. Hatinya mulai dikalibrasi lagi dengan firman. Hatinya mulai ditata kembali dengan firman. Dia berkata, aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan saudara, izinkan saya berkata seperti ini, saudara. Kekacauan hati hanya dapat dibenahi dengan tinggal di dalam Dia. Saya ulangi sekali lagi, kekacauan hati kita hanya dapat dibenahi dengan tinggal di dalam Dia. Makanya Kristus berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku berikan kelegaan sejati. Bahkan Dia berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kalau kamu tinggal di dalamku, kamu bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Asaf dia tahu, saudara, Injil ini loh. Sekalipun mungkin ayat ini Asaf tadi marilah kepadaku, dia belum mendengar, tapi dia tahu kekuatan sejati untuk membenahi hati itu tetap tinggal di dalam Dia. Saudara nggak bisa cari damai sejahtera di luar Dia. Saudara mau healing, hari-hari ini itu kan seringkali healing gitu kan. Healing gitu kan. Pak, saya mau izin pelayanan 1 bulan, mau kemana? Healing. Saya mau membenahi hati saya, mau menata hati saya. Saudara, saya berjumpa dengan beberapa jemaat yang punya perkataan seperti itu, saudara. Datang ke saya kembali, malah masalahnya bertambah. Pengen nata hati saya, Pak, healing, Pak. Ternyata dompet saya nggak ketata, Pak. Uangnya mulai kocar-kacir. Masalah baru, Pak, sekarang, Pak. Hutang saya menumpuk. Hati saya juga tidak healing, tidak disembuhkan, tidak dibenahi. Ya Bapak Saudara, kekacauan hati itu hanya dibenahi dengan tinggal di dalam Dia. Karena Dia
tinggal di dalam kita. Amin. Kita nggak bisa pungkiri itu, saudara. Dan kita patut mengucap syukur. Ini yang terjadi dalam Asaf ketika dia telah tinggal. Dia masuk kembali ke tempat yang kudus. Ayat 21-24 menuliskan seperti ini. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Dari Asaf yang hatinya mulai bergeser mengejar kenyamanan, Asaf tidak lagi mempedulikan kenyamanan, karena dia sudah masuk ke dalam tempat kudusnya Allah. Dia tidak peduli kenyamanan dunia, tapi dia berkata, aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dari dia mengejar kenyamanan, dia nggak peduli dengan kenyamanan. Dia menuliskan, sekalipun hatiku terasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk, bahkan sekalipun aku dikatain dungu, bahkan seperti hewan, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, engkau menuntun aku, engkau mengangkat aku. Dari orang yang mengejar kenyamanan dunia, jadi orang yang tidak peduli dengan kenyamanan dunia. Namun Asaf menjadi pribadi yang tahu betapa pentingnya penyertaan Tuhan. Saudara, ibu, bapak semuanya, seringkali kita hanya ingin mengejar tangannya Tuhan, tapi kita lupa, kita nggak pernah mengejar hati dan wajahnya Tuhan. Seringkali kita datang ke Tuhan, kita minta berkat, kita minta mujizat, tapi kita lupa untuk kita minta sang sumber berkat, sang sumber mujizat itu tetap tinggal di dalam kita. Asaf yang dia mulai kembali kepada Tuhan, dia gak peduli lagi dengan kenyamanan. Dia berkata, aku gak peduli, sekalipun hatiku pahit, hatiku terasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk, bahkan aku dikatain dungu seperti hewan, aku gak peduli. Yang aku pedulikan adalah aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, engkau menuntun aku, engkau mengangkat aku. Itu yang dipedulikan oleh Asaf. Gak cuma itu, saudara, ayat selanjutnya, ayat yang ke-25 dan 26. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kau ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis selenyap gunung batuku, dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dari yang Asaf tadi, ketika dia melihat kenyataan, dia mengejar pengakuan. Karena orang fasik bibirnya membual, menantang sang pencipta. Dia melihat kenyataan orang-orang berbalik kepada orang fasik. Enak ya, dia mengejar pengakuan. Tapi ketika Asaf dia masuk ke tempat kudus Allah, dia dikalibrasi dengan firman, dia dikalibrasi dengan hadirat Tuhan, dia mulai berubah. Dia berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kau ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, dari orang yang mengejar pengakuan, malah menjadi orang yang menyerahkan hidup secara total kepada Tuhan. Dia gak peduli lagi pengakuan manusia, tapi dia peduli, aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Sehingga dia berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tidak hanya itu, ibu bapak saudara. Ketika Asaf, dia kembali masuk ke dalam tempat kudus Allah. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-28. Dia berkata seperti ini.
Dari yang tadi kesukaannya dia melihat orang fasik semakin diberkati, harta bendanya semakin bertambah, dan dia melihat kesenangan selama-lamanya. Ketika Asaf masuk ke dalam tempat kudus Allah, Asaf berkata seperti ini, tetapi aku suka dekat pada Allah. Wow. Dari yang dia melihat kenyataan, hatinya mulai bergeser. Kesenangan ada pada harta benda, pada dunia. Tapi ketika Asaf kembali masuk ke dalam tempat kudus Allah, dia berkata, aku suka dekat pada Allah. Dari yang memikirkan kesenangan dunia, menjadi kesukaannya adalah hanya dekat pada Allah saja. Dari yang sebelumnya inginnya dekat dengan harta yang banyak, sekarang rindu dekat dengan Allah yang layak. Karena dia mulai kembali masuk ke dalam tempat kudus Allah. Saudara, ibu, bapak, kalau hari-hari ini kita mulai bergeser. Hari-hari ini kita mulai bergeser. Prioritas kita mulai bergeser. Saya mengajak untuk saudara, bukan cari di luar, tetapi kembalilah tinggal di dalam Dia. Masuklah ke tempat kudus Allah. Biarkan firman-Nya, Injil-Nya, hadirat-Nya itu mengembalikan prioritas di dalam hidup kita. Kita tidak mengejar kenyamanan, kita tidak mengejar pengakuan, kita tidak mengejar kesukaan dunia, tetapi kita tetap berkata, kesukaanku adalah dekat pada Allah. Amin. 3 hal, ibu bapak. 3 hal yang dialami Asaf ketika hatinya dibenahi dengan tinggal di dalam Dia dan firman-Nya. Yang pertama, tidak mempedulikan kenyamanan dunia lagi, tetapi dia sudah mementingkan penyertaan Tuhan. Yang kedua, tidak peduli lagi dengan pengakuan manusia, tapi Asaf, dia kembali menyerahkan hidup kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, dari hanya memikirkan kesenangan dunia, menjadi kesukaannya hanya dekat Allah saja. Saudara, ibu, bapak, izinkan saya berkata, adakah prioritas yang lebih tinggi daripada 3 hal ini, ibu, bapak, dalam hidup kita? Penyertaan Tuhan, penyerahan hidup kepada Tuhan, dan kesukaan kita dekat pada Allah saja. Apakah ada prioritas yang lebih tinggi daripada ini di dalam hidup kita? Jangan biarkan kenyataan mulai menggeser prioritas dalam hidup kita. Jangan sampai realita dalam hidup kita itu menggeser hati kita pelan-pelan, sehingga hati kita tidak kita letakkan lagi kepada Kristus, tetapi hati kita mulai kita letakkan kepada dunia. Di dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, tidak ada hal yang lebih tinggi daripada ini, saudara. Penyertaan Tuhan, penyerahan hidup, dan kesukaan dekat pada Allah saja. Tidak ada yang lebih tinggi daripada ini. Saya berdoa, 3 hal ini tetap menjadi prioritas gereja tempat ini. Gereja yang selalu disertai Tuhan. Gereja yang selalu menyerahkan visinya, agendanya kepada Tuhan. Gereja yang selalu kesukaannya adalah dekat pada Allah saja. Bukan pada acara, bukan kepada kesibukan, tetapi berkata dekat pada Allah saja. Saya percaya nama Act of Worship bukan cuma sekedar iseng-isengan. Saya yakin 3 hal ini jadi prioritas di dalam kita semuanya. Penyertaan Tuhan, penyerahan hidup, dan juga kesukaannya adalah dekat Allah saja. Kuncinya, saudara, tetap tinggal di dalam Dia. Masuk dalam tempat kudus Allah. Ketika kita berjumpa firman, kita berjumpa pribadi Tuhan. Di situ prioritas kita yang mulai bergeser akan dikembalikan lagi. Dari kita yang meletakkan iman pengharapan kita kepada pekerjaan, kepada manusia, atau kepada kekayaan, posisi jabatan, kita kembali lagi meletakkan iman kita kepada Kristus Sang Juru Selamat.
Dia yang tak tergoncangkan, dia yang tidak tergoyahkan. Dia yang selalu menyertai kita. Saya berdoa, 13 tahun gereja ini tetap membuat prioritas ini, Ibu Bapak. Penyertaan Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, dan kesukaannya hanya dekat Allah saja. Amin. Terakhir dari saya, Ibu Bapak, boleh tim Presiden Worship maju ke depan. Terakhir dari saya. Saudara masih antusias? Biasanya kalau pendeta terakhir itu ada terakhir lagi ya Pak ya. Terakhirnya 5 kali biasanya. Tapi enggak, ini sudah ada tim Presiden Worship maju, berarti terakhirnya cuma sekali. Boleh enggak saudara kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Mungkin hari-hari ini saudara mulai bergeser prioritasmu. Hari-hari ini mungkin ibu bapak engkau mulai mengejar kenyamanan dunia, mengejar pengakuan. Engkau mulai mengejar kesukaan dunia, bertambah harta benda itu sebagai kesukaan. Tapi biarkan firman Tuhan pagi hari ini menyadarkan kita, tidak ada prioritas lain yang lebih tinggi daripada penyertaan Tuhan, pencerahan hidup kepada Tuhan, dan kesukaan kita hanya dekat pada Allah saja. Amin. Terakhir dari saya, next slide Kak. Esra pasal kedua ayat 41. Inilah para penyanyi Bani Asaf, 128 orang. Esra menuliskan itu. Nehemia pasal 7 ayat 44. Inilah para penyanyi Bani Asaf, 148 orang. Nehemia 7 pas ayat yang ke-44. Kenapa saya bukakan ini saudara? Saudara, kitab Esra ini dituliskan kurang lebih 460 tahun dari Asaf menulis ayat tadi. Kitab Nehemia dituliskan oleh Nabi Nehemia kurang lebih 550 tahun setelah Mazmur tadi dituliskan. Artinya apa saudara? Bisa bayangkan enggak? Kalau Asaf dia mengambil respon yang salah. Asik ya, orang fasik ya, diberkati ya, bertambah gemuk, enggak pernah sakit, nyaman hidupnya, diakui banyak orang, dicari banyak orang, harta bendanya bertambah. Saudara bisa bayangkan kalau Asaf responnya dia mengikuti orang fasik. Saya percaya ayat ini gak akan tertuliskan. 400-500 tahun kemudian dituliskan ada Bani Asaf, suku Asaf, orang-orang Asaf yang tetap dipilih untuk menjadi pelayan Tuhan, para penyanyi. Saudara bisa bayangkan kalau respon Asaf dia tidak masuk ke dalam tempat kudus Allah. Prioritasnya mulai bergeser pelan-pelan, dia tidak menyadari hatinya mulai digerogoti sedikit demi sedikit. Ayat ini enggak tertuliskan. Tidak ada generasi selanjutnya di dalam sejarah Asaf yang tetap melayani Allah sebagai penyanyi di bait Allah. Saya berdoa siang hari ini, gereja di tempat ini saudara, gereja yang tetap terus tinggal di dalam Dia, masuk ke dalam tempat kudus Allah, sehingga tidak cuma satu generasi yang dipakai Tuhan, tapi generasi demi generasi tetap terus bermunculan dari gereja tempat ini yang tetap dipercaya Tuhan untuk menjadi berkat buat kota ini. Terus. Tidak cuma 13 tahun. Mungkin sampai 150 tahun ya Pak Tro. 200 tahun. Dipercaya. Sekalipun kenyataan di kota ini, Pak, kenyataan realitanya itu pahit sekali Pak. Enakan gak ikut Tuhan Pak, kok kayaknya kelihatannya semakin diberkati. Hidupnya semakin nyaman Pak,
Lah sedangkan saya ikut Tuhan, kok semakin susah, banyak konflik, banyak orang yang membencikan. Kenapa, Pak? Saudara, semua tergantung respon hati kita. Kita tetap mau melihat dan mengikuti dunia, atau kita sadar kita masuk kembali ke tempat kudus Allah. Firman-Nya, hadirat-Nya, kuasanya mengubah kita semuanya. Mengembalikan lagi prioritas dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan. Penyerahan kepada Tuhan. Dan kesukaan kita hanya dekat pada Allah saja. Amin, saudara. Saya berdoa gereja tempat ini mulai kembali dan tetap terus ada di dalam prioritas ilahi. Boleh nggak saya mengajak untuk kita beri kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya mengajak semua untuk kita bangkit berdiri bersama-sama.